selamat pagi menjelang siang semuanya. Anak-anak kelas 4 masih semangat, harus semangat ya. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang ketiga, yaitu muatan pembelajaran PKN. Oke, anak kelas 3 kemarin kita terakhir membahas mengenai pengamalan nilai sila Pancasila yang kedua. Ingat ya, bagaimana cara kita untuk menghargai orang lain. Itu yang paling ditekankan dalam sila kedua Pancasila. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai sila ketiga Pancasila ya. Menjelaskan hubungan, simbol, dan makna sila ketiga Pancasila beserta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, persiapkan buku kamu untuk pagi hari ini di halaman 86 sampai halaman 89. Oke. Nah, anak-anak kelas 4, apa bunyi dari sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia, sila yang paling pendek. Persatuan Indonesia hanya terdiri dari dua kata ya. Persatuan Indonesia. Nah, tahukah kalian apa arti persatuan? Itu dari kata dasar satu ya. Pasti kalian sudah tahu kalau satu itu berarti tunggal ya. Nah, persatuan berasal dari kata satu yang yaitu artinya utuh ya, tidak terpecah belah. Adakah hal yang kamu tahu bahwa satu baru terpecah belah ya, kecuali kamu hancurkan, itu baru terpecah belah. Jadi persatuan itu mengandung arti bahwa bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan ya. Kamu tahu Indonesia itu terdiri dari beragam suku, beragam budaya, dan beragam agama ya, tapi menjadi satu. Nah, itu yang paling penting kita akan belajar pagi hari ini. Kemudian Indonesia ya, karena sila ketiga tadi terdiri dari dua kata, yaitu persatuan Indonesia. Nah, Indonesia apa arti Indonesia? Nah, Indonesia itu adalah satu bangsa yang hidup pastinya ya, karena itu didiami oleh orang. Nah, manusia itu adalah makhluk hidup. Nah, Indonesia artinya satu bangsa yang hidup. Jadi persatuan Indonesia itu berarti suatu bangsa yang membentuk kesatuan ya. Nah, anak-anak kelas 3 di buku kalian ya, di buku tematik ini berbicara tentang pekerjaannya. Tentunya pekerjaan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, dalam kita bekerja pasti kita membutuhkan namanya persatuan atau kerjasama dan sebagainya. Kalau kita bekerja sama berarti itu ada persatuan ya, saling tolong menolong ya. Tidak mungkin hal yang kita kerjakan itu cepat selesai kalau kita tidak bersatu ya. Nah, sama halnya di rumah ya. Kalau kita tidak bersatu ya pasti setiap hari bertengkar, tidak ada yang terjadi ya. Tapi kalau kita bersatu, ada hal yang dilakukan, misalnya membersihkan rumah bersama-sama, ada ibu, ada anak, ada ayah, pastinya akan cepat selesai. Jadi suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama itu akan lebih cepat selesai. Oke, nah hari ini kita akan membahas mengenai makna sila ketiga Pancasila. Ada yang sudah tahu? Coba perhatikan di buku kamu halaman 87 dan perhatikan di sini ya. Makna sila ketiga Pancasila itu kalau di buku kamu hanya 3 ya. Kalau yang ibu jelaskan di sini ada 4, yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Ayo, kelas 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara harus ya. Nah, pengorbanan kamu sebagai siswa itu adalah belajar dengan tekun. Berarti kamu berkorban, mau mengorbankan diri kamu untuk tekun belajar demi meneruskan akan generasi bangsa kita nanti. Karena tidak mungkin orang-orang yang ada di bangsa kita, yang memimpin bangsa kita sekarang itu akan memimpin bangsa kita seterusnya, tapi kalianlah yang berjuang ya. Kalian adalah generasi penerus dari bangsa kita. Jadi kalian juga ada pengorbanan untuk bangsa dan negara kita. Nah, yang kedua adalah cinta akan tanah air. Ayo, kelas 4, ada yang tidak cinta akan tanah air? Nah, salah satu kamu cinta tanah air itu, salah satu contohnya itu menggunakan atau mencintai produk yang ada di negara kita sendiri. Contohnya
batik. Nah, salah satu kecintaan kita terhadap tanah air kita, setiap hari Kamis kita menggunakan batik. Nah, batik itu merupakan produksi dari bangsa Indonesia. Sayang hari ini nggak menggunakan batik ya. Oke, nah yang keempat adalah berbangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia ya. Kita harus bangga memiliki bahwa saya asalnya dari bangsa Indonesia. Kita harus bangga terhadap negara kita sendiri. Ada di buku kamu ya. Itu tentang memiliki cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita pintar bergaul itu untuk menciptakan rasa persatuan ya. Nah, kalau kamu tidak bisa menciptakan pergaulan yang baik, itu berarti misalnya dalam kelas ya. Nah, kita itu satu, yaitu kelas 4. Nah, kalau ada yang tidak bisa menjaga dirinya untuk bergaul, itu bisa mengakibatkan kita terpecah belah. Misalnya, ada yang sering mengadu domba. Hei, si Mangun, tadi kamu dicerita oleh si ini, kamu katanya pergi ini, padahal hal itu tidak bagus. Nah, karena ada si ini menceritakan hal yang tidak baik, padahal tidak terjadi. Nah, itu bisa jadi kelas 4 bisa ada bentrok ya, jadi tidak satu lagi. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus menciptakan pergaulan yang baik untuk membentuk satu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya. Oke, itu. Nah, coba perhatikan anak-anak kelas 4 ya, sudah tahu pasti simbol-simbol dari sila Pancasila ya, harus tahu semuanya dan harus tahu apa sih makna dan simbolnya. Nah, coba perhatikan di sini, kamu sudah tahu bahwa sila ketiga itu mempunyai simbol yaitu pohon beringin. Nah, kelas 4 sudah tahu kenapa pohon beringin itu diambil sebagai simbol sila ketiga Pancasila. Kenapa demikian? Nah, anak-anak kelas 4, tahukah kalian bahwa pohon beringin itu besar? Sama halnya dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu luas. Nah, diandaikan dengan pohon beringin. Pohon beringin itu fungsinya untuk apa? Itu bisa membuat orang banyak bisa berteduh di bawah pohon beringin tersebut. Sama dengan Indonesia. Indonesia itu menaungi orang-orang atau masyarakat yang ada di dalam, orang-orangnya. Nah, di buku kamu coba perhatikan ya. Pohon beringin itu pohon besar ya, orang banyak bisa berteduh di bawahnya, itu sudah dijelaskan tadi. Nah, pohon beringin itu memiliki makna perlindungan dan pengayoman. Jadi itu makna dari pohon beringin, makanya diambil sebagai simbol untuk sila ketiga Pancasila, karena sila ketiga Pancasila ini mengandung makna persatuan Indonesia. Jadi Indonesia itu ya, Indonesia terdiri dari beragam suku, beragam budaya, dan beragam agama, itu disatukan tanpa memandang satu dengan yang lain ya. Kamu ini dari suku ini, tidak. Tapi Indonesia itu menyatukan menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Terdiri dari berbagai bahasa, tetapi menjadi berbahasa satu. Nah, itu merupakan Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda kita baru-baru peringati kemarin pada tanggal 28 Oktober ya. Oke, lanjut ya. Nah, pohon beringin memiliki naungan cukup besar yang mampu melindungi siapapun yang berada di bawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang dapat melindungi semua rakyatnya. Nah, makanya diumpamakan seperti pohon beringin ya. Kemudian selain itu ya, pohon beringin itu memiliki akar ya, memiliki akar yang bergantung banyak ya dan menyebar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki beragam suku, beragam bangsa yang menyatu di bawah naungan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, ya, pohon beringin diambil sebagai simbol untuk sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Oke, anak-anak kelas 4 sudah paham ya tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila dan apa makna ya. Jadi makna dari sila ketiga Pancasila itu ketika kita rela berkorban untuk bangsa kita, cinta tanah air ya, itu adalah makna dari sila ketiga Pancasila. Oke, sekian dari Ibu untuk hari ini. Hari ini ada ya
kerjasama di halaman 87, kerjasama para nelayan. Di situ ada soal, tapi ini mungkin anak-anak kelas 4 sudah bisa ya. Sikap baik yang tidak patut, ya pasti sudah bisa ya, karena di pengamalan sila kedua Pancasila kemarin itu sudah terkandung di dalamnya ya. Nah, oke, anak-anak kelas 4 hari ini bakal memberikan tugas di halaman 88 buku tematik 4D. Itu halaman 88 ya. Ada 4 gambar di situ, ada gambar A, B dan C, A, B, C dan D. Kamu perhatikan ya, adakah gambar yang tidak menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila? Nah, diskusikan, ini harus didiskusikan bersama teman, tapi mari kita berdiskusi bersama dengan orang tua kita. Nah, misalnya gambar A, apakah menurutmu itu termasuk dalam sila ketiga Pancasila? Itu kamu ya masuk dalam pengamalan sila ketiga Pancasila, dan jelaskan apa alasan kamu, mengapa kamu katakan demikian. Kalau kamu katakan tidak, jelaskan juga apa alasan kamu ya. Oke, anak-anak kelas 4, sekian dari Ibu untuk hari ini di pembelajaran muatan PKN. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Kalau keluar rumah, gunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer. Oke? Semangat untuk mengerjakan tugas hari ini, dan kumpulkan tepat waktu ya, supaya Bapak Ibu guru bisa merekap nilai kamu. Karena Ibu sudah jelaskan kemarin di grup WA bahwa satu tugas kamu tidak masuk itu akan mempengaruhi nilai-nilai kamu yang lain ya. Meskipun nilai kamu mungkin 90 dan sebagainya, tetapi itu tetap masuk dalam rumus yang kamu tidak kerjakan, itu masuk dalam 0. Nah, itu tetap mempengaruhi. Jadi tolong untuk anak kelas 4 kerjakanlah dengan baik ya. Oke, sekian dari untuk hari ini. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.